Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita alhamdulillah sudah memasuki ke bab 2. Namun alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan bab 2 ini, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bab 2 ini kita akan membahas tentang perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 2 ini, yang pertama, dapat menjelaskan perubahan sosial budaya. Yang kedua, dapat mendeskripsikan hakikat globalisasi. Dan yang ketiga, dapat mengidentifikasi dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Nah, itu ketiga tujuan dari pembelajaran bab 2 ini. Kemudian di bab 2 kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Bagian awal akan membahas perubahan sosial budaya. Kemudian kita mempelajari hakikat perubahan sosial budaya, karakteristik perubahan sosial budaya, bentuk perubahan sosial budaya, faktor penyebab perubahan sosial budaya, dan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Selanjutnya, kita akan membahas hakikat globalisasi. Dan bab ini ditutup dengan pembahasan mengenai dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Poin A, perubahan sosial budaya. 1. Hakikat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sejalan dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin berubah. Manusia selalu tidak pernah puas dengan apa yang dicapainya. Ia selalu berusaha mencari sesuatu yang baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Perubahan sosial. Nah, poin A, kita akan membahas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial ini memiliki makna yang sangat luas ya, dan mencakup berbagai segi kehidupan seperti ekonomi, politik, dan sosial. Adapun pengertian mengenai perubahan sosial menurut tokoh sosiologi yaitu Sello Somarjan, perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, berdasarkan dari pandangan tokoh sosiologi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan sosial menekankan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, di mana perubahan-perubahan itu mempengaruhi segala segi dalam struktur masyarakat. Kemudian perubahan sosial budaya yang positif itu dapat terjadi di dalam masyarakat apabila kita memiliki sikap toleransi, rasa ingin tahu, dan kreatif. Kemudian poin B yaitu tentang perubahan budaya. Nah, menurut Koentajar-Ningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Nah, proses itu terjadi karena interaksi antar warga pendukung kebudayaan lain dengan penciptaan unsur-unsur kebudayaan baru dan penyesuaian antar unsur kebudayaan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada aspek-aspek perubahan budaya, yaitu ada peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencarian dan sistem ekonomi, kemudian ada sistem kemasyarakatan, kemudian ada bahasa, kesenian, selanjutnya ada sistem pengetahuan, dan religi atau sistem kepercayaan.
Nah, itu poin 1, aspek-aspek perubahan budaya. Adapun faktor utama perubahan budaya ada 3. Yang pertama ada inovasi, discovery, dan invention. Ya. Nah, selanjutnya poin C, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Nah, di slide sebelumnya kita telah mempelajari perubahan sosial dan perubahan budaya. Kemudian muncul istilah perubahan sosial budaya. Karena secara budaya atau kultural, masyarakat juga mengalami perubahan. Perubahan sosial dan perubahan budaya sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Perubahan budaya itu lebih luas dibanding dengan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang dalam segi struktur dan hubungan sosial. Adapun perubahan budaya mencakup perubahan dalam segi budaya masyarakat. Nah, di sini pengertian perubahan sosial budaya menurut Kingsley Davis, yaitu bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan. Namun, perubahan sosial dan perubahan budaya ini mengalami tumpang tindih. Oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini digabung menjadi perubahan sosial budaya. Nah, poin 2 yaitu karakteristik perubahan sosial budaya. Berikut beberapa karakteristik perubahan sosial budaya. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti karena setiap masyarakat mengalami perubahan, baik secara lambat atau cepat. Poin yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. Poin yang ketiga, perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Hal ini terjadi karena orang harus belajar menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Poin 4, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Kedua bidang itu saling berkaitan. Kemudian di poin 3 yaitu ada bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya ini dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu yang dilihat dari waktunya, kemudian ada dilihat dari pengaruhnya, dan dilihat dari perencanaannya. Nah, yang pertama perubahan dilihat dari waktunya. Dilihat dari sudut waktu terjadi perubahan ada dua macam nih. Yang pertama ada perubahan sosial budaya, perubahan sosial budaya yang lambat dan perubahan yang cepat. Yang pertama ada perubahan lambat atau evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya, tidak berdasarkan pada rencana tertentu. Perubahan ini terjadi karena usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru bersama dengan pertumbuhan dalam masyarakat. Contohnya nih, dengan adanya modernisasi atau beberapa perubahan sosial seperti sistem transportasi, sistem perbankan, dan spesialisasi pekerjaan itu dianggap perlu. Kemudian yang kedua ada perubahan cepat atau revolusi. Perubahan sosial budaya yang cepat dan menyangkut dasar-dasar kehidupan masyarakat disebut dengan revolusi. Revolusi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu. Ukuran kecepatan revolusi sebenarnya relatif karena revolusi dapat memakan waktu yang lama. Contohnya di sini ada gambar proklamasi ya, proklamasi kemerdekaan. Ini terjadi pada 17 Agustus 1945. Proklamasi ini merupakan salah satu bentuk revolusi bangsa, yaitu dari keadaan bangsa jajahan menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian di poin B ada perubahan dilihat dari pengaruhnya. Nah, dilihat dari besar kecil pengaruh yang ditimbulkannya. Perubahan sosial budaya ini terbagi atas perubahan kecil dan perubahan besar. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi
masyarakat. Contohnya di sini ada gambar perubahan model pakaian, ya. Jadi perubahan seperti itu tidak membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat secara keseluruhan. Perubahan ini tidak mengakibatkan juga pada lembaga-lembaga masyarakatan. Kemudian poin 2 ada perubahan yang pengaruhnya besar, ya. Perubahan besar adalah perubahan yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Perubahan ini mempengaruhi berbagai lembaga kemasyarakat. Misalnya nih, di gambar ini ada industrialisasi di daerah pertanian. Nah, industrialisasi di daerah pertanian ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat. Kemudian poin C, ada perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama ada perubahan yang direncanakan. Dalam perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan, agen perubahan atau agent of change, ya, memainkan peran penting. Agen perubahan adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir, poin 2 ada perubahan yang tidak direncanakan, ya. Perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Nah, contohnya ini perubahan yang tidak direncanakan seperti yang ada di gambar, yaitu adanya interaksi komunikasi internet dan handphone, ya, teknologi seperti handphone dan internet. Nah, kita dapat berkomunikasi dengan hitungan detik. Nah, kemudian contoh dari perubahan yang tidak direncanakan juga yaitu seperti bencana alam seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004, yang merupakan peristiwa yang tidak direncanakan. Bencana ini mengakibatkan ratusan orang kehilangan tempat tinggal, bahkan ratusan jiwa meninggal. Akibatnya terjadi banyak perubahan di masyarakat seperti berkurangnya jumlah penduduk. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan di bab 2 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.